Shalom semuanya, puji Tuhan, selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam program Doa Pagi GPDI Budi Mulia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Sebelum kita membaca firman Allah di pagi hari ini, mari kita berdoa, kita menyerahkan sepenuhnya pemberitaan firman Allah di pagi hari ini, biar semua dikendalikan, dipimpin dan diurapi oleh Roh Kudus, supaya kita semua diberkati. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa pencipta langit bumi laut dengan segala isinya, Allah yang kami panggil dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah menjadi juru selamat dan kekasih jiwa kami. Kami datang kepadamu Bapa pagi hari ini, kami bersyukur Tuhan, karena kami percaya kalau pagi hari ini kami lagi boleh ada, ini semua karena kebaikan Tuhan semata. Tuhan, sebelum kami melangkah di hari yang baru, kami rindu untuk bersekutu dengan Tuhan lewat firman-Mu. Roh Kudus menolong kami agar supaya kesempatan pagi hari ini benar-benar boleh menjadi pagi yang luar biasa. Berfirmanlah Tuhan, dan kami mau dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Allah pagi hari ini saya baca dari kitab Kisah Para Rasul patsalnya yang ke-20. Kisah Rasul patsal 20 ayatnya yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat menyelesaikan pertandingan dan pelayanan yang ditugaskan Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Firman Allah pagi hari ini, saudara-saudara, dia berbicara tentang fokus ya, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang rasul. Orientasi pelayanannya benar-benar kepada misi Kristus. Saudara, ayat-ayat ini atau ungkapan Paulus ini adalah merupakan pesan-pesan terakhir kepada jemaat yang ada di Efesus pada saat dia akan berpisah. Pada saat dia akan berpisah meninggalkan jemaat Efesus, dia menceritakan panjang lebar serta kemungkinan-kemungkinan yang mungkin tidak akan lagi mereka bertemu. Mungkin itu adalah pertemuan mereka yang terakhir. Nah, inilah saudara, Paulus berkata dia tidak pernah tahu apakah dia akan ketemu lagi dengan jemaat Efesus. Sebab ketika dia akan tinggalkan jemaat Efesus, dia akan kembali untuk menjalani hukuman. Nah, puji Tuhan. Jadi renungan firman Allah pagi hari ini kita melihat bagaimana kualitas keimanan daripada Rasul Paulus. Bagaimana dia menunjukkan, saudara-saudara, dia seorang hamba yang totalitas. Dia seorang hamba Tuhan yang punya komitmen yang sangat kuat. Dia hamba Tuhan yang punya pendirian yang sangat kokoh. Dia hamba Tuhan yang tidak pernah memikirkan lagi kehidupan jasmaninya, kehidupan lahiriannya. Dia tidak memikirkan lagi tentang kenyamanan hidupnya.
tetapi seluruh keberadaannya dia telah persembahkan kepada Tuhan. Dia pernah berkata, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Dia juga yang pernah mengatakan, kalau aku hidup berarti bagiku memberi buah, tetapi kalau aku mati berarti itu adalah keuntungan. Luar biasa Rasul Paulus ini. Dalam ayat ini Paulus menunjukkan hati dan tekad seorang hamba Tuhan yang sejati. Ya, seorang hamba Tuhan yang sejati. Sejati itu artinya yang murni. Tidak ada unsur lain. Pelayanannya, pengabdiannya tidak ada unsur lain, misalnya kepentingan pribadi, mencari keuntungan. Sejati. Ia tahu penderitaan menantinya di setiap kota, ya. Tetapi itu tidak menggoyahkan komitmennya. Ia tidak terikat pada kenyamanan hidup atau keselamatan dirinya. Fokusnya hanya satu. Menyelesaikan panggilan Tuhan. Percayakan kepadanya. Ya, fokusnya hanya satu. Menyelesaikan panggilan yang Tuhan percayakan kepadanya, menyelesaikan amanat yang Tuhan berikan kepadanya. Saudara, bagi Paulus hidup bukan soal menjaga kenyamanan, ya, atau menghindari risiko. Saudara, seringkali ada banyak hamba Tuhan untuk menghindari risiko demi suatu kenyamanan, maka berbagai cara dia lakukan, dia tempuh. Ada trik-trik yang dia lakukan dalam upaya menghindari risiko atau penderitaan. Dengan kata lain, menciptakan rasa aman. Yesus katakan, barang siapa yang memelihara nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, dia akan mendapatkan nyawa. Dia mendapatkan kehidupan. Mungkin inilah yang telah menginspirasi Rasul Paulus, sehingga dia begitu kokoh. Dia menjalankan tugasnya, kewajibannya. Dia menggenapi tugas yang Tuhan berikan, yaitu memberitakan Injil kasih karunia sampai nafas yang terakhir. Memberitakan Injil kasih karunia keselamatan kepada manusia sampai titik darah penghabisan. Sebab itu dia katakan kepada jemaat yang ada di Efesus, ya, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Nah, ia tidak hiraukan. Dia tidak sayangkan. Dia tidak pikirkan. Tujuannya agar supaya dia dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik. Nah, dapat menyelesaikan, menuntaskan pertandingan dengan baik. Agar supaya dia bisa mencapai garis finish, garis akhir, ya. Tuhan tidak pernah berkenan kepada hamba yang berhenti di tengah jalan. Tuhan tidak pernah berkenan kepada anak-anaknya yang berhenti di pertengahan jalan. Tuhan Yesus hanya menjamin mereka yang setia sampai akhir, merekalah yang diselamatkan. Tuhan Yesus menjamin barang siapa yang bertahan sampai pada kesudahan. Jadi saudara-saudara, biarlah apa yang dikatakan oleh Paulus ini boleh memotivasi kita, ya, biar bisa kita jadikan suatu pelajaran bagi kita yang hidup di hari-hari ini. Apa yang kita bisa teladani dan pelajari dari statement dan pernyataan Paulus
Satu, hidup kita bukan milik kita sendiri. Satu, sadari hidup kita bukan milik kita lagi. Setelah kita percaya kepada Yesus, Yesus sudah menebus, membeli kita dengan harga yang lunas. Hidup kita bukan milik kita sendiri lagi. Paulus menyadari bahwa hidupnya bukan tentang dirinya, tetapi tentang Kristus. Haleluya. Seharusnya kita berpikir demikian. Bukan tentang kita lagi, bukan tentang siapa-siapa, tetapi hidup kita ini tentang Kristus yang telah menyelamatkan kita. Ini mengajarkan kita untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam rencana Tuhan. Yang kedua, panggilan Tuhan lebih penting daripada kenyamanan pribadi. Saudara, panggilan Tuhan itu lebih penting, lebih utama ya daripada sekedar kenyamanan pribadi. Tuhan katakan, buat apa kamu memperoleh seisi dunia ini, tetapi kalau akhirnya jiwamu binasa. Ya, tantangan, penderitaan, bahkan banyak bahaya tidak membuat Paulus mundur. Ia punya pandangan kekal bahwa menyelesaikan tugas dari Tuhan lebih bernilai dari nyawa sendiri. Yang ketiga, hidup yang bermakna adalah hidup yang dipakai untuk memberitakan kasih karunia. Saudara, biarlah kita memiliki prinsip seperti ini. Ya, hidup yang bermakna adalah hidup yang dipakai untuk memberitakan kasih karunia Allah. Kita semua punya bagian dalam misi besar Tuhan, baik sebagai pengabar Injil, sebagai penolong sesama, pelayan di gereja, atau terang di tengah lingkungan kerja dan keluarga. Haleluya. Biar kita memiliki semangat, tekad yang sama seperti Paulus, karena janji Tuhan kepada Paulus sama dengan janjinya kepada kita. Tujuan kita sama. Mungkin perjuangan kita berbeda, medan kita berbeda, tetapi finishnya sama dengan Paulus. Haleluya. Sekarang menjadi pertanyaan yang merupakan perenungan pribadi kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh menghidupi panggilan yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Apakah kita sudah lebih memilih kenyamanan, kesetiaan dalam mengikuti Kristus? Ya. Dan apa yang sedang Tuhan tugaskan kepadaku hari ini? Pernahkah kita bertanya, apa sungguh-sungguh menghidupi panggilan yang Tuhan berikan dalam hidup? Apakah aku lebih memilih kenyamanan atau kesetiaan dalam mengikuti Kristus? Apa yang sedang Tuhan tugaskan kepadaku pada hari ini? Apa yang Tuhan sedang harapkan kita kerjakan pada hari ini? Apa yang Tuhan sedang harapkan kita kerjakan untuk kita lakukan pada hari-hari ini? Haleluya. Biar kita mau berjuang untuk mencapai garis akhir dengan tidak pernah mundur dan kendor, tetap bersemangat. Lakukan, tuntaskan panggilan Tuhan dalam hidupmu. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarku untuk hidup seperti Paulus. Ajar aku untuk memiliki semangat dan tekad seperti Paulus, sampai kami boleh mencapai garis akhir. Terima kasih Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini, berkati umat-umat-Mu, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu sepanjang hari ini. Penyertaan Tuhan sempurna, segala yang dilakukan mereka Tuhan buat berhasil. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.